Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu diberikan kepada kita. Semoga kita selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, dengan kita memanfaatkan semua nikmat Allah tersebut sesuai dengan kehendak Allah yang memberi nikmat. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kembali kajian kita, masih kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana tentang bab pentingnya menjaga, memperindah tali persaudaraan. Kita juga menjelaskan bab pentingnya untuk menyambung tali persaudaraan yang terputuskan. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan pada bab man ala jariyatani awahidatan. Ini bab menjelaskan tentang betapa Allah berikan anugerah kepada orang yang menjaga. Ala itu kalau bahasa pertamanya memelihara. Jadi kalau orang ya menjaga jadinya ya. Menjaga, mengasuh. Tentang siapa yang diasuh, yaitu perempuan. Dari sekian bab yang sudah kita pelajari, 3 atau 4 bab ya, 3. Semoga itu menjadikan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bertambahnya ilmu, maka semestinya harus bertambah juga dekat kepada Allah. Kita belajar ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan, harus kita jadikan perantara untuk kita semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau tidak mendekatkan kita kepada Allah, bahkan menambahkan jauh, itu sangat rugi. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu namun tidak bertambah hidayah, maka bukan semakin dekat kepada Allah tapi semakin jauh. Oleh karena itu, ilmu kita yang kita paham, yang sudah kita pelajari, harus semakin dekatkan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man ala jariyatani aw wahidatan. Ini bab menjelaskan tentang orang yang mengasuh, menjaga atau memelihara anak perempuan atau perempuan 1 maupun 2. Haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Harmalah bin Imran Abu Hafsin At-Tujaini an Abi Usyanah Al-Ma'afiri an Ubatah ibni Amirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man kana lahu thalathu banatin, man kana lahu, siapa orang yang mempunyai, salatsu banatin, 3 anak perempuan,
wa sabara alaihinna, dan sabar terhadap mereka, wa kasahunna, dan juga memberi mereka kebutuhannya termasuk pakaiannya. Kunna lahu hijaban minan nar, maka pada diri mereka itu terhadap orang yang mengasuhnya akan menjadi hijab daripada neraka. Hijaban, hijab atau pembatas atau penutup, minan nar, daripada api neraka. Hadis ini dan beberapa hadis berikutnya menjelaskan tentang bahwa pentingnya seorang laki-laki, bahwa seorang bapak atau kita seorang paman daripada keponakan kita yang perempuan, apa yang penting di sini adalah kita mempunyai rasa tanggung jawab kepada mereka, kepada anak-anak perempuan, kepada keponakan perempuan atau bibi perempuan kita. Dengan kita sayang kepada mereka, menjaga mereka, mengasuh mereka, kemuliaan Allah hadirkan. Bahkan disampaikan oleh baginda Nabi SAW, sayang kita dan peduli kita kepada mereka akan menjadi hijab daripada api neraka. Ini juga dihadirkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Qala ma min muslimin tudrikuhul banat ibnatani fayuhsinu sohbatuhuma illa adkhalatahul jannata. Diriwayatkan pada hadis berikutnya, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim laki-laki, tudrikuhul ibnatani, dia mempunyai dua anak perempuan, fayuhsinu sohbatahuma, lalu dia baik bergaul kepada keduanya, menjaga kedua anak perempuannya, illa, melainkan adkhalatahul jannata, keduanya akan menjadi sebab orang tua itu masuk ke dalam syurga. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Bahwa seorang bapak, jadi kalau lahu ibnatan itu dua anak perempuan ya, kepada dua anak perempuan, kita punya dua anak perempuan umpamanya, lalu kita baik kepada mereka, kita sepenuhnya menjaga mereka, sepenuhnya kita membimbing dan menuntun mereka, maka keduanya itu akan menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam syurga. Mengapa demikian? Karena memang menjaga perempuan itu butuh kesabaran, butuh ketelatenan, dan butuh ketekunan. Maka dikatakan kalau orang sampai membentak kepada anak perempuannya atau bahkan dia sangat takut, itu yang akhirnya tidak dikatakan yuhsinu, tidak dikatakan baik. Maka penting setiap kita, setiap orang tua itu memahami juga yang namanya psikologi anak, baik itu anak perempuan, anak laki, terlebih itu anak perempuan. Maka harus fayuhsinu suhbatahuma. Kalau kita bisa berihsan kepada keduanya, maka keduanya akan menjadi sebab untuk kita masuk ke dalam syurga. Ini ketika disyarahkan oleh Imam Tirmizi, sangat panjang pensyarahan tentang hadis ini. Nah, kita lanjutkan dulu. La yakunu li ahadin an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannata. La yakunu li ahadin, tidaklah bagi seseorang, thalathu banatin, dia punya 3 anak perempuan, au thalathu akhawatin, atau dia punya 3 saudari perempuan, fayuhsinu ilaihinna, lalu dia baik kepada mereka itu,
illa melainkan dakhalal jannata, orang tersebut akan masuk ke dalam syurga. Kalau kita fahami hadis ini, apa yang dimaksudkan ketika kita ihsan kepada mereka, baik anak ataupun saudari perempuan. Apa yang dimaksud ihsan kepada mereka? Kita membimbing, menuntun dan menjaga mereka. Bukan hanya sekedar baik hubungan begini, baik enggak marah atau enggak marah, bukan. Maksudnya itu baik kepada mereka itu menjaga mereka untuk tidak terjerumus kepada keburukan. Nah, itu. Maka dikatakan itu apa namanya itu? Dayus itu. Nah, orang dayus itu la yadkhulul jannata ad-dayus, tidak akan masuk surga. Yang namanya dayus, orang yang tidak cemburu atau tidak marah atau membiarkan keluarganya, diantaranya anak perempuannya dan saudara perempuannya, untuk berbuat dosa. Maka di luar daripada yuhsin tadi, umpamanya seorang kakak kita, kakak umpamanya punya adik perempuan, adik perempuan kita ini berbuat dosa lah umpamanya, anggap keluar tidak berhijab, tidak menutup aurat, itu kan dosa itu. Kita sebagai kakak laki-laki tidak menegur atau membiarkan, nggak marah, kita nggak cemburu, biasa saja. Nah, ini bukan yang ihsan di sini, itu bahkan namanya dayus. Dayus itu bahkan dinyatakan la yadkhulul jannah, dia tercegah daripada masuk surga. Nah, dayus. Jadi ihsan di sini artinya menjaga mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala adulluka ala a'zamis sadaqah. Ala adulluka, kata Nabi, ala adulluka, maukah engkau aku beritahu, ala a'zamis sadaqah, terhadap sedekah yang paling agung, sedekah paling besar, au min a'zamis sadaqah, atau dari sedekah yang paling besar, paling agung. Qala, berkata bala, tentu wahai Rasulullah. Qala ibnatuka mardudatan ilaika laisa laha kasibun ghairuka. Bahkan di sini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada para sahabat, di antara sedekah yang paling besar, sedekah yang paling agung itu adalah ibnatuka mardudatan ilaika, anak perempuanmu yang dikembalikan kepadamu. Apa maksudnya? Anak perempuan yang sudah menikah. Anggaplah kita punya anak perempuan yang sudah menikah, kemudian dia dicerai, ditalak oleh suaminya, dikembalikan kepada kita sebagai orang tuanya. Terus laisa laha kasibun ghairuka, dia hanya bersandar, berharap tidak ada kepada yang lain, hanya kepadamu sebagai orang tuanya. Ini kata Nabi, a'zamis sadaqah, sedekah yang paling agung, sedekah yang luar biasa. Biasanya kan orang tua kalau anaknya masalah rumah tangga umpamanya ribut, kemudian berpisah, bercerai, bahkan bertambah marah itu orang tua. Maka kata Nabi, a'zamus sadaqah itu ketika orang tua menerima kembali anak perempuannya yang dikembalikan oleh mantan suaminya yang diceraikan, mardudatan ilaika. Ini juga di hadis ini dihadirkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini pendalamannya harus kita resapi, bagaimana menghadirkan sayang kita kepada perempuan-perempuan kita. Ya, perempuan kita itu anak-anak perempuan kita, saudari-saudari kita, bibi-bibi kita. Apa kalau dari bapak itu ya bibi ya, kalau dari ibu bibi juga ya. Sama ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu, kalau adik bapak kita yang perempuan namanya ammatun, adik perempuannya. Kalau dari
ibu kita namanya khalatun. Kalau paman adik bapak kita bahasa Arabnya ammun. Kalau adik ibu kita yang laki-laki namanya khalun. Itu berbeda dalam bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita sama ya, atau mungkin ada yang lain gitu bahasanya. Jadi bahkan perempuan, anak perempuan yang dikembalikan oleh suaminya diterima dengan baik oleh orang tuanya, maka itu adalah a'zamus sadaqah, sedekah yang paling besar. Wa qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqatun wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqatun wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqatun wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqatun. Jadi menjelaskan hadis yang di atas tadi ya. Sedekah, kalau tadi sedekah paling besar itu ketika menerima anak perempuan yang dikembalikan oleh mantan suaminya disebabkan dicerai. Nah, hadis berikutnya menjelaskan apa kata Nabi, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqatun. Engkau memberi makan untuk dirimu sendiri itu adalah sedekah. Jadi kita bekerja dapat hasilnya kita makan, itu sedekah, itu untuk kita. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqatun. Yang kita berikan ke anak kita itu juga bernilaikan sedekah. Makanya sedekah itu pada hadis yang lalu kita pernah baca hadisnya, tabda biman ta'ul. Tabda biman ta'ul, mulai kepada orang yang terdekat. Jangan sedekah dulu ke jauh, orang tua kita belum diberi, tetangga kita, saudara kita belum diberi, itu. Jadi harus dimulai dengan orang yang paling dekat. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqatun. Yang diberikan juga kepada istrimu itu adalah juga merupakan sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqatun. Begitu juga yang kau berikan kepada pembantu. Khadimah itu ya orang membantu, itu merupakan juga sedekah. Dari banyak sedekah-sedekah itu kata Nabi, a'zamus sedekah adalah menerima anak perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Itu jadi hadis ini menjelaskan hadis yang tadi di atasnya itu. Lalu hadis yang berikutnya yang terakhir, An Imran anna rajulan kana indahu walahu banatun fatamanna mautahunna faghadiba Ibnu Umar faqala anta tarzuquhunna. Jadi bab ini menjelaskan tidak boleh orang mengharap anaknya meninggal. Jadi kalau zaman dulu ada yang menginginkan anaknya meninggal, anak perempuannya. Sebab pada zaman jahiliyah itu kan anak perempuan itu kalau lahir anak perempuan aib gitu. Maka ada yang mengharapkan matinya anak perempuan. Apa kata Ibnu Umar? Anta tarzuquhunna. Mengapa engkau ingin mengharapkan anak perempuanmu mati? Apakah engkau memberikan rezeki padanya? Ke dalam ayat Al-Qur'an itu apa itu? La taqtulu auladakum khasyatan imlak. La taqtulu auladakum khasyatan imlak. Nahnu narzuqukum wa iyyahum wa ma antum lahu biraziqin. Nahnu la taqtulu auladakum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian khasyatan imlak. Takut enggak ada duit, takut enggak bisa memberi makan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum wa nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah, kami yang memberi rezeki kalian dan juga mereka. Wa ma antum lahu biraziqin. Kalian bukan diberi kuasa untuk memberi rezeki kepada orang lain. Jadi kita ini nggak bisa memberikan rezeki kepada orang lain. Nah, kalau menjadi perantara bisa
menjadi perantara. Oh si A, tolong nih kasih ke sana, perantara tuh. Gitu. Tapi memberi tidak, karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan sedikit, mungkin ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, paham semua ya. Apa bingung ya? Apa gitu ini ya? Karena memang kadang-kadang jarang ya, kalau kita khutbah Jumat memang jarang membacakan atau membawakan materi-materi ini kan, tentang bagaimana harus sayang kepada perempuan. Kita kira sayang hanya kepada istri gitu ya. 3 perempuan kita, dikiranya 3 istri kita gitu. Jadi hadis-hadis sahih ini ya, kalau enggak kita baca kitab hadis sampai banyak ya memang jarang ketemu atau jarang kita dengar. Karena di khutbah Jumat paling membahas tentang akhlak gitu kan, tentang salat, tentang iman dan seterusnya. Jadi hadis-hadis yang banyak itu ya kalau mau ketemu begini, kita baca kitabnya ini. Ini baru di Adabul Mufrad ini. Bagaimana yang di Sunan Imam Ahmad itu yang 27.000 hadis itu. Perlu berapa lama kita membacanya ya? Bagaimana Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis itu? Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bab tentang mahabbah atau sayang, peduli kepada perempuan, memelihara dan menjaga perempuan. Nah, jadi dari hadis tadi itu, pertama perempuan itu adalah anak-anak kita. Jadi kemuliaan orang yang dikasih anak perempuan, sebab pada zaman jahiliyah itu orang merasa malu atau tidak senang ketika dikaruniai anak perempuan. Al-akhir, yang terakhir hadis ini. Oh udah, itu yang terakhir ya, tentang perempuan tadi. Hadis yang berikutnya adalah tentang sayang kepada anak kecil. Hamalatus sabi alal atik al-waladu qurratul aini. Anak kecil itu adalah penyejuk mata. Insyaallah ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Habis? Gak ada yang tanyakan? Wah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sekarang ini kan musimnya kita mau mudik kepala daerah, itu ada yang berdalih mereka itu juga sodako. Kenapa sodako? Karena kadang-kadang butuhnya bukan hanya uang, bukan fulus, tapi kadang-kadang juga barang. Contohnya di suatu daerah diberi aspal berapa tim itu, tapi ada endel-endelannya, ada maksud tertentu. Ya maksudnya supaya memilih dia. Lalu apakah ini dibenarkan? Karena kalau dia tidak jadi, kok dia sudah mengeluarkan uang, pasti di dalam hatinya ada rasa kecewa. Lalu bagaimana kita menyikapi? Gak janji itu Kalau kita sebagai orang yang menerima, bagaimana menyikapinya? Kita yang menerima nih, bukan yang bersedekah ya. Tapi kalau kita yang bersedekah ya tentu sesuai dengan tuntunan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi itu kita nggak ada urusan. Makanya yang sedekah paling afdal itu dikinayahkan kita bersedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Memang dilepaskan. Kalau sudah memberi itu udah nggak perlu diingat dan nggak perlu berharap dibalas kembali oleh orang yang kita beri. Nah, kalau kita bagaimana menyikapinya? Mungkin kita kasih
awalan gitu ya, kita kasih runtunan pertama, terutama pada saat inilah umpamanya kita sedang kapanpun itu ya, yang namanya ar-rashi wal murtashi finnar itu hadisnya kan sahih itu, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok sama-sama neraka gitu. Bagaimana kita menyadarkan diri kita bahwa harus kita mengamalkan hadis ini? Nah itu. Jadi kadang-kadang nggak bisa itu, sekarang udah gak zamannya. Terus kalau nggak zamannya kita harus labrak gitu apa yang menjadi tuntunan kita sebagai muslim. Bagaimana cara kita menyikapinya sebagai muslim? Udah kita harus yakin nih, nggak mungkin Nabi itu bohong. Masa harus kita lawan Nabi? Udah dikasih penjelasan ar-rashi wal murtashi finnar, riswah, kalau bahasanya riswah itu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus menjaga diri kita. Makanya itu pastilah, itu pasti udah keliling-keliling sekarang tuh. Rumah saya jadi samperin kemarin tuh begini gitu kan. Tapi kita ya milih-milih gitu kan, nggak harus terpengaruh oleh riswah tadi. Kemudian bagaimana nih sikap kita? Sikap kita kalau itu teman kita ya kita nasihati. Tapi kalau itu orang lain ya urusan dia itu. Maka bahasa lain itu kalau kuburan itu urusan masing-masing. Kuburan urusan masing-masing. Biarpun saya sama teman banget umpamanya, nggak bisa saya ngurusin kuburan dia. Dia mau diriswah, saya nggak mau umpamanya. Oh, kenapa nggak mau? Ini pokoknya kita kan niatnya hanya menerima sedekah gitu. Makanya pada zaman Khalifah Umar itu hadiah. Kalau zaman Nabi itu yang namanya hadiah itu benar-benar hadiah. Orang memberi itu hadiah ya benar-benar memberi hadiah. Nah kalau sekarang umpamanya saya mau nyalon lurah, terus saya ngasih hadiah ke orang-orang, apa benar itu hadiah? Nah, tentu ada sesuatu di sana kan. Nah, artinya sesuatu yang harus dibayar dari yang saya berikan itu. Jadi kalau kita sebagai masyarakat biasa ya, satu kalau bukan teman kita ya udah urusan dia. Tapi kalau teman kita mengingatkan karena tugas dan kewajiban kita. Yang kedua, ya kita harus sadarkan diri kita, riswah itu hukumnya tetap dosa. Apapun alasannya, yang haram tetap haram. Mau kita berdalil apa juga dalilnya ya memang udah haram. Di Bahsul Masail kan berpuluh kali juga tetap haram, ya udah mutlak gitu nggak bisa. Jadi kalau masih memaksa itu urusan masing-masing kan. Kuburan urusan masing-masing. Ada lagi? Alhamdulillah. Mau tanya apa, Dek? Ya itu. Iya, itu. Dari bahasa kan kita tahu nggak, yang harus ngomong juga kan kalau. Betul. Intinya kalau untuk kita menjaga diri kita ya mudah-mudahan dia ikhlas gitu saja. Menjaga diri kita untuk tidak berburuk sangka, semoga yang memberi itu ikhlas. Itu aja. Betul, terima aja, namanya orang ngasih. Tapi kalau yang riswah tadi itu yang repot itu. Makanya tipis sekali itu kan. Makanya hadiah dengan riswah itu di satu keadaan itu yang nggak bisa dibedakan, agak sulit. Umpamanya anggaplah yang sekarang ini kan kita sedang yang lain membutuhkan suara kita gitu. Memang masa-masa beginilah. Hadiah dengan riswah itu susah kita membedakannya. Umpamanya saya nyalon ini, saya mau ngasih hadiah. Bagaimana katakan hadiah orang saya biar orang memilih gitu. Mau dikatakan riswah, saya ngomongnya hadiah. Nah itu. Maka ya mohon kepada Allah istikharah. Ya mudah-mudahan kita terhindar lah ya. Repot memang.
Maka kata Nabi itu, orang yang tamassaka bisunnati fi akhir zaman itu sangat sedikit. Orang yang mampu berpegang teguh dengan ketentuan Nabi, dengan sunnah-sunnah Nabi di akhir zaman hidupnya memang berat. Ya begitu. Karena akhir zaman itu udah akhir ya sekarang ini. Jadi kita kadang-kadang mendahulukan orang lain daripada bimbingan Nabi kepada kita. Itu yang terjadi. Man tamassaka bisunnati 'inda fasadil ummati. Jadi orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di saat rusaknya umatku, kata Nabi. Itu yang berat tantangannya. Ada lagi? Mudah-mudahan bermanfaat. Habis kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.